Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Syifa Ulfabi dengan NIM 231340087 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 6C di Learning Journal ke-9. Ya, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang fobia berbicara atau demam panggung. Namun saat itu saya belum bisa mengikuti perkuliahan karena kondisi kesehatan saya yang kurang memungkinkan untuk beraktivitas. Dan untuk pada video ini saya ingin mengulas materi tersebut sebagai bagian dari Learning Journal ke-9 saya. Ya, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai ciri-ciri fisik dari demam panggung. Nah, biasanya tuh tubuh tuh langsung bereaksi atau merespon, teman-teman. Contohnya seperti jantung berdebar cepat, napas tidak teratur, serta juga muncul keringat dingin, tangan gemetar dan bibir kering. Wajah juga bisa memerah, suara bergetar, bahkan hilang, serta kadang juga disertai mual, sakit perut, dan pusing. Ya, itu ciri-ciri dari fisik kita kalau kita mengalami demam panggung. Nah, yang kedua ini ciri-ciri emosional dan kognitifnya. Ya, secara mental seseorang tuh biasanya merasa takut dinilai negatif oleh audiens. Ada juga kekhawatiran akan lupa materi atau makan atau melakukan kesalahan. Saat tampil, pikiran kita tuh bisa tiba-tiba kosong dan sulit fokus. Perasaan panik juga muncul, bahkan ada keinginan untuk menghindar dari situasi tersebut. Nah, ini sering juga disertai rasa tidak percaya diri. Nah, ini penyebab utamanya karena kita kurang percaya diri ya. Nah, yang ketiga ini dampak negatif dari demam panggung. Ya, kalau tidak diatasi, hal ini juga bisa membuat seseorang tuh menghindari kesempatan untuk berbicara di depan banyak orang nantinya. Ya, dampaknya juga bisa menurunkan performanya, baik di bidang akademik maupun nanti di pekerjaannya. Bahkan dalam jangka panjang bisa membatasi perkembangan karirnya dan hubungan sosial, menurunkan rasa percaya diri, serta memicu kecemasan sosial. Ya, teman-teman. Selanjutnya kita membahas penyebab demam panggung. Ya, beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu meliputi seperti pengalaman buruk di masa lalu, ya trauma, kurangnya persiapan, dan sikap perfeksionis itu juga bisa dapat memicu tekanan semakin besar. Nah, selain itu juga cita diri yang negatif serta kurangnya percaya diri juga sangat berperan, teman-teman. Bahkan faktor biologis juga atau genetik bisa ikut mempengaruhi kita. Ya, selanjutnya itu kami membahas mengenai cara mengatasi demam panggung dari segi persiapan nih. Ya, yang pertama itu kuasai materi dengan baik. Kedua, lakukan latihan secara berulang-ulang, baik sendiri maupun di depan orang lain. Ketiga, rekam diri lalu evaluasi apa nih yang perlu diperbaiki. Dan terakhir, lakukan visualisasi dengan membayangkan diri tampil percaya diri dan berhasil gitu. Ini juga akan membantu kita meyakinkan diri kita. Nah, kemudian dari segi teknik relaksasi. Nah, yang pertama itu gunakan penapasan ya dalam untuk menenangkan diri kita. Meditasi juga dapat membantu mindfulness, membantu menjaga fokus, relaksasi otot, mengurangi ketegangan, dan hindari kafein berlebihan agar tidak semakin gugup. Nah, teman-teman, sebagai tambahan ada beberapa gitu ya tips sederhana seperti datang lebih awal ketika kita ingin tampil, memenuhi audiens, dan jangan terlalu fokus pada rasa takut gagal. Nah, anggap saja kita sedang berbicara dengan beberapa orang, bukan banyak orang. Jika sulit menatap audiens, kita bisa melihat bagian jidatnya saja. Terus juga atur napas secara perlahan, dan yang paling penting teman-teman, tanamkan sugesti positif seperti saya mampu, saya bisa gitu ya. Itu akan membantu.
Baik teman-teman, sebagai penutup, demam panggung itu adalah hal yang wajar dan bisa dialami siapa saja. Kuncinya ada pada cara kita mengelolanya. Dengan persiapan, latihan, dan pola pikir positif, rasa gugup juga bisa dikendalikan, bahkan menjadi energi untuk tampil lebih baik. Ya, jadi kita latihan yang itu latihan saja tidak cukup gitu. Kita juga harus mengubah pola pikir kita bahwa kita tuh yakin bisa gitu. Itu juga akan membantu kita untuk percaya diri tampil di depan banyak orang nantinya. Ya. Mungkin itu saja learning journal ke-9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu kembali di learning journal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.